Halo, saudara dan sahabatku yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Rudi Rahabeat, dari Tanah Tinggi di Kota Ambon. Semoga saudara dan sahabat semua tetap ada dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara dan sahabat sekalian, tinggal beberapa menit lagi kita akan mengakhiri hari ini, hari Senin. Dan selaku umat Kristiani, hari Senin ini masih ada perayaan Paskah kedua. Tentu saja, saudara dan sahabat sekalian, perayaan Paskah tidak berakhir 1 atau 2 hari ya. Tapi menurut Martin Luther, setiap hari adalah hari Paskah. Artinya hari kebangkitan, hari kemenangan, hari di mana kita meyakini bahwa Kristus bangkit dan memberi kepada kita keselamatan dan juga harapan untuk terus melangkah dalam hari-hari yang tersedia bagi kita. Nah, saudara dan sahabat sekalian, tentu saja semangat Paskah harus terus kita hidupi, bahkan kita kobarkan dari waktu ke waktu. Dalam pedoman liturgi Gereja Protestan Maluku dijelaskan bahwa 50 hari setelah perayaan Paskah, baru kemudian kita merayakan hari Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus sebagai tanda berdirinya gereja. Itu berarti ada 50 hari lagi yang akan kita jalani, dan itu masih dalam suasana Paskah mestinya. Ya, jadi 50 hari atau hari yang ke-50 Pentakosta. Nah, dalam 50 hari itu kita bagi dua lagi, yaitu hari yang pertama sampai hari yang ke-40, di mana di situ kemudian ada perayaan Yesus naik ke surga, ya, kenaikan Yesus ke surga pada hari yang ke-40. Dan 10 hari kemudian baru kita merayakan Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Kurang lebih ringkasannya begitu. Nah, pertanyaannya adalah 50 hari yang ada, bagaimana kita memaknainya? Apa yang kemudian juga menjadi narasi-narasi Injil dalam 50 hari itu, saudara dan sahabat sekalian? Tentu saja Paskah adalah kebangkitan, dan penanda kebangkitan yang paling utama yaitu kubur terbuka. Dan itu sudah kita kenangkan atau kita peringati kemarin ya, subuh tepatnya, hari Minggu subuh ya, yang di KPM selalu ada acara namanya kubur terbuka. Kubur terbuka adalah satu argumentasi ataupun satu dasar untuk mengatakan Yesus bangkit. Artinya Yesus tidak berada dalam kuburan, tetapi kuburan itu telah terbuka dan Yesus bangkit. Tetapi rupanya penulis kitab-kitab Injil masih lagi harus meyakinkan umat pada saat itu dan para pembacanya bahwa kebangkitan Yesus itu juga ditandai dengan adanya sejumlah penampakan. Yesus menampakkan diri kepada Simon Petrus atau Kefas ya. Kemudian juga menampakkan dirinya kepada para murid, 12 murid atau 11 murid tepatnya, karena Yudas telah meninggal. Termasuk juga murid Thomas ya, Thomas yang kemudian hendak mendapatkan bukti bahwa Yesus benar-benar bangkit, yaitu dengan melihat lubang di tangannya kena paku dipakukan, dan juga lambungnya yang ditusuk. Itu adalah satu penegasan fakta tentang kebangkitan Yesus dan sejumlah kebangkitan yang lain, penampakan yang lain. Nah, semua itu sebenarnya hendak memberi satu pesan bahwa kita meyakini tentang Yesus yang bangkit. Paulus berkata,
Jikalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan atau iman kamu. Jadi betapa Paskah itu menjadi sangat sentral dalam kehidupan orang beriman, dan itu ditegaskan juga dalam ajaran gereja dari gereja Protestan Maluku. Nah, saudara dan sahabat sekalian, mari kita terus menghidupi Paskah dalam tahun-tahun liturgi, ya. Jadi 50 hari ini mari kita hayati hidup yang lebih berporos pada Kristus, ya. Mengikuti apa yang menjadi teladannya yang peduli kepada mereka yang miskin, mereka yang lemah, mereka yang termarginalkan. Nah, di minggu-minggu Paskah ini, tindakan solidaritas kita, empati kita dengan mereka yang miskin, yang lemah, yang terabaikan itu mestinya menjadi gaya hidup kita, ya, saudara dan sahabat sekalian. Kemudian juga teladan yang lain yang Yesus juga ajarkan kepada murid-muridnya dan juga kita sebagai murid-muridnya di zaman kini, yaitu mempraktekkan kasih dalam hidup kita setiap hari. Jadi kita berbagi kebaikan, kita berbagi kasih dalam tindakan-tindakan yang nyata kepada sesama manusia, tetapi juga kasih kepada ciptaan Tuhan yang lain, dalam hal ini alam semesta, lingkungan hidup di mana kita tinggal, di mana kita juga akan merawat alam sebagai ciptaan Tuhan yang baik adanya. Nah, saudara dan sahabat sekalian, kita menjalani 50 hari setelah Paskah menuju ke Pentakosta, ya, hari yang ke-50. Tentu saja harapannya seperti tema Paskah tahun ini, yaitu kita semakin beriman. Iman kita semakin teguh. Kenapa ini penting? Karena tantangan kita juga akan semakin banyak. Tantangan yang datang dalam diri kita sendiri, dari diri kita sendiri, tapi juga dari luar, yang bisa membuat kita mudah putus asa dan hilang harapan. Dan oleh karena itu, iman kepada Yesus yang bangkit itu harus betul-betul kita miliki, dan tentu saja karya dan pertolongan Roh yang selalu memampukan kita untuk memiliki iman yang teguh. Iman yang membuat kita tegar, tapi juga iman yang membuat kita berani untuk saling menguatkan, teristimewa mereka yang sementara sakit karena rupa-rupa sebab dia mengalami kesakitan, dia bergumul dengan kondisi-kondisi keluarga yang rentan, punya beban-beban yang berat. Nah, bagaimana kita hadir untuk meneguhkan iman itu? Kita hadir untuk memberi harapan supaya orang-orang tidak jatuh dalam keputusasaan dan ketakutan atas tantangan-tantangan yang sungguh nyata, ya. Dan secara sosial, secara ekonomi, secara politik, dunia akhir-akhir ini juga tidak baik-baik saja. Bencana terjadi di mana-mana, ya. Ada kelompok-kelompok negara yang merasa lebih kuat dan kemudian menguasai negara-negara yang lemah. Dan ini semua satu kondisi global yang membuat kita juga bertanya, apakah dunia ini akan semakin baik atau juga semakin buruk? Dan dalam teologi ada juga doktrin tentang eskatologi, tentang parousia, tentang akhir zaman. Dan kadang-kadang doktrin itu menjadi relevan ketika orang merasa bahwa ya sudahlah, kita tidak berlama-lama lagi di dunia yang semakin tidak jelas ini. Kita membutuhkan Tuhan datang segera dan akhir zaman segera terjadi, supaya penderitaan itu juga kemudian bisa lenyap dan hidup kekal itu dapat kita nikmati. Nah, ini sesuatu yang bisa juga menjadi situasi yang dilematis, karena orang ingin segera keluar dari masalah,
dan doktrin akhir zaman dipakai untuk orang segera pergi ke tempat yang lain, ke dunia yang lain. Walaupun di sisi yang lain dalam Alkitab juga orang diajarkan untuk berani menghadapi tantangan. Jangan lari dari penderitaan. Kamu menghadapinya, tapi kamu menghadapinya bersama dengan Kristus yang bangkit itu. Makanya Paulus bilang dalam Filipi pasal 4 ayat 13 itu bahwa segala perkara apapun yang kita hadapi dapat kita hadapi dan kita selesaikan karena kita mengandalkan Kristus. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia, yaitu Kristus yang memberi kekuatan kepada kita, kekuatan Paskah. Itu yang menjadi dasar untuk kita bergerak, maju, dan bersama-sama mengatasi berbagai krisis yang sedang dihadapi dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan juga dalam kehidupan global. Semoga saudara sahabat sekalian, setelah kita merayakan Paskah di hari kemarin dan hari ini, kita siap untuk terus menghidupi nilai-nilai Paskah, pesan Paskah, kuasa kebangkitan itu dalam hari-hari kita ke depan. Dan secara liturgi gereja, 50 hari ke depan adalah 50 hari di mana kita sedang berjalan untuk kemudian tiba kepada peringatan hari Pentakosta, hari yang ke-50. Tapi sekali lagi, pada hari ke-40 Yesus terangkat ke surga, dan dalam pengakuan iman rasuli dikatakan bahwa Ia akan naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Masa penghakiman juga sedang terjadi, dan oleh karena itu berjaga-jagalah, berdoalah, karena kerajaan Allah sudah dekat. Terima kasih saudaraku, Tuhan memberkati.